Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas analisis dan perencanaan algoritma, kompleksitas algoritma dan kompleksitas waktu. Kelompok 11 beranggotakan saya Puji Sudaryanto dengan NIM 165, lalu ada Umbu Ronald dengan NIM 160, kemudian ada Iqbal Mulki NIM 163. Rangkuman materi yang pertama, kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma merupakan kebenaran suatu algoritma yang diuji dengan jumlah masukan tertentu untuk melihat kinerja algoritma berupa waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritmanya dan ruang memori yang diperlukan untuk struktur datanya. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Berikut perhitungan kompleksitas algoritma. Yang pertama, jumlah operasi perbandingan elemen untuk setiap paske I. I sama dengan N adalah jumlah perbandingan, yaitu N kurang 1. I sama dengan N kurang 1 adalah perbandingan N kurang 2. I sama dengan N kurang 2 adalah perbandingan jumlah perbandingan N kurang 3. I kurang 2 adalah jumlah perbandingan N kurang 1 sama dengan 1. Jumlah seluruh operasi perbandingan elemen larik, yaitu contohnya seperti di gambar. Jumlah operasi yang kedua, jumlah operasi pertukaran. Untuk setiap I dari 1 sampai N kurang 1 terjadi satu kali pertukaran elemen, sehingga jumlah operasi pertukaran seluruhnya adalah Tn sama dengan N kurang 1. Jadi kalau dijumlahkan maka algoritma pengurutan paling maksimum membutuhkan sebanyak N kurang 1 dibagi 2 kali operasi atau proses perbandingan elemen dan N kurang 1 kali operasi atau proses pertukaran. Hitungan algoritma apa sih? Baca yang bagian B. Bagian B. Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu dihitung hanya berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Pada pengukuran waktu, ruang abstrak harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Dasar yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Contohnya, kompleksitas waktu algoritma untuk prosedur cari elemen terbesar. Itu yang digambar. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. 1. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. 2. Kompleksitas waktu untuk kasus terbaik. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Kompleksitas waktu asimpotik. Kompleksitas waktu yang dinyatakan dalam notasi asimpotik menyatakan kemungkinan waktu terburuk yang dapat dicapai. Maka kompleksitas waktu untuk algoritma pengurutan ini berbentuk atau kuadrat. Big O notation. Notation Big O adalah notasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan suatu fungsi asimpotik. Notasi Big O sering digunakan untuk menjelaskan beberapa besar ukuran dari suatu data mempengaruhi pengguna sebuah algoritma dari sumber komputasi. Notasi ini juga disebut sebagai notasi Landau, Bachmann-Landau notation, dan notasi asimpotik. Contohnya seperti di gambar. Mungkin ya.
Lalu pada tugas kelompok bagian A, yang pertama yaitu algoritma transpose matriks, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Contohnya yaitu A3 kali 2, maka AT dari AT adalah 2 kali 3. Kemudian ini contoh program dari bahasa C menggunakan perintah for. Lalu yang kedua yaitu algoritma determinan matriks N kali M. Determinan merupakan suatu fungsi yang mempresentasikan suatu matriks. Ada banyak cara menghitung, yaitu cara Cramer, kofaktor, dan lain-lain. Menghitung determinan dengan cara kofaktor adalah menjumlahkan A1J, C1J, dan A2J, C2J, dan seterusnya. Berikut sebuah algoritma menghitung determinan sebuah matriks dalam bahasa C. Matriks di sini contoh program dalam bahasa C, yaitu menggunakan if else, ada integer det, integer n, integer p. Lalu yang ketiga ada algoritma interpolar search. Interpolar search adalah sebuah algoritma atau metode untuk mencari nilai key yang diberikan dalam array indeks yang telah diperintah oleh nilai-nilai kunci. Rumus untuk pencariannya sebagai berikut, yaitu posisi dalam kurung kunci kurangi data low dibagi data high dalam array, lalu dikurangi data array low dan dikali high dan low. Kemudian kode program dalam bahasa C yaitu sebagai berikut, menggunakan prosedur parameter input dan output, menggunakan perintah while dan if else. Dan kemudian yang keempat adalah algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma yang terinspirasi dari gelembung sabun yang berada pada permukaan air. Studi kasus urutan bilangan adalah sebagai berikut: 59, 20, 56, 90. Contoh program dalam bahasa C sebagai berikut, yaitu integer i, integer pass, integer temp, tukar. Lalu algoritmanya menggunakan perintah while, if. Lalu yang kelima adalah algoritma intersort. Proses yang terjadi pada pengurutan dengan menggunakan metode insertion sort adalah dimulai dari data kedua kemudian disisipkan pada tempat yang sesuai. Contoh program prosedur intersort menggunakan parameter input output, lalu deklarasi i, j, integer. Algoritma menggunakan for dan while, kemudian ketemu kurang dari fast. Bagian B yaitu soal pertama dengan T1 dengan 4n kuadrat plus 3n kurang 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.